Selamat isuk-isuk siang, sore, malam buat Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu santai kalian dengan film-film seru dari berbagai belahan dunia. Baik yang berfaedah ataupun unfaedah. Nah, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang sebuah patung yang dirasuki oleh roh jahat. Jadi siapapun orang yang melihat ke arah mata patung tersebut akan membuat orang yang melihatnya gak sadar diri dan selalu saja ingin membunuh. Nah, bagaimana kisah selengkapnya film ini? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Monstrous. Seleketep. Film berawal dari rombongan gubernur yang berniat ingin menjadikan salah satu wilayahnya menjadi tempat wisata. Mereka sudah membuat maskot berupa boneka Buddha sebagai alat promosinya nanti. Dan yang akan menjadi objek utamanya adalah sebuah artefak kepala patung Buddha yang baru saja mereka temukan. Namun anehnya mata dari kepala patung Buddha itu ditutup oleh kain yang ada tulisannya. Gak tahu maksudnya apa, mungkin si pembuat patungnya suka sama permainan petak umpet kali ya. 깨끗하게 걷어가지고 깔끔하게 옮겨놓고. Setelah berhasil diangkat, patung itu lalu dibersihkan, dimandiin oleh si Cenang sambil disaksikan oleh seekor burung gagak. Sambil memberikan uang, salah satu anak buah si gubernur menyuruh si Cenang untuk membawa patung itu ke tempat aman dan tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Scene berpindah pada seorang istri yang melarang suaminya kerja dikarenakan semalam istrinya bermimpi buruk melihat suaminya jadi siluman belut. Tapi suaminya yang seorang supir taksi ini bersikeras ingin kerja, tak lupa sambil meminta doa restu pada istri dan juga si Utun. Supir taksi ini kita panggil aja Musid ya, karena si sutradara film gak sempat memberikannya nama. Nah, ketika di perjalanan, taksinya berpapasan dengan mobil truk yang mengangkut patung Buddha tadi. Gak sengaja dan seperti terhipnotis, si Musid terus melihat patung Buddha itu yang kebetulan terbuka. Di tempat lain, pasangan ibu dan anak ini sepertinya lagi marahan. Itu terlihat ketika si anak bernama Dokyung gak mau diajak bareng sama ibunya, yang seorang kapten polisi bernama Han. 빨리 타, 늦었어. Meskipun pada akhirnya Dokyun naik juga setelah berhasil dibujuk akan dibeliin lato-lato sepulang kuliah. Di kampus, seorang penulis buku sejarah bernama Ki-hun tengah mempromosikan buku-bukunya pada para mahasiswa, namun sepertinya para mahasiswa itu tidak begitu tertarik pada buku-bukunya. Tak lama setelah itu, seorang dosen mengajaknya pergi karena katanya ada dua orang biksu yang ingin bertemu dengan Ki-hun setelah membaca bukunya. 너를 꼭 보자는 분들이 계신다. Dua biksu ini membahas tentang patung Buddha yang ditulis Ki-hun, yang sebenarnya patung itu telah dikutuk sejak dinasti Goryeo. Patung itu dikutuk karena telah dirasuki roh jahat yang sangat kejam, sehingga ketika patung itu selesai, malah terjadi banyak bencana sehingga masyarakat kembali membuat patung Buddha yang kedua untuk menghentikan semua bencana tersebut. Masalahnya, patung Buddha terkutuk itu telah digali dan dibawa oleh gubernur ke balai kota. Dua biksu ini menyuruh Ki-hun untuk mencari tahu arti tulisan yang dipasang di mata patung tersebut, yang sepertinya bukan berasal dari bahasa Korea. Ki-hun tahu kalau bahasa tersebut adalah bahasa Tibet, namun dia belum tahu maknanya apa. Dua biksu ini berjanji akan memberikan Ki-hun sejumlah uang dan cukur rambut gratis setelah Ki-hun mengetahui makna tulisan itu. Sebelum pergi, si dosen memberikan Ki-hun sebuah jimat atau dalam bahasa Mandarinnya disebut kanyut kundang agar Ki-hun selamat dari roh jahat. 갖고 있으면 잡기를 쫓아준다. Thank you. Perkenalkan, wanita ini namanya Sojin.
Dia adalah seorang peneliti yang juga istri dari Ki-hun. Ketika melihat boneka, seketika Sojin teringat pada anaknya yang setahun lalu meninggal karena kecelakaan. 언니, 이게 한 번 누르면 소리 나고요. Sore harinya hujan mulai turun, tapi sepertinya ada yang aneh dari hujan tersebut karena airnya berwarna hitam. 뭔 놈의 기상예보가 하나도 맞는 게 없어. Sepertinya langit lagi buang limbah ya, karena konon katanya di langit juga ada pabrik tekstil. Kembali ke Ki-hun yang lagi sibuk terus mengartikan tulisan yang ada di penutup mata patung Buddha itu. Dia juga mengambil buku yang ditulis oleh istrinya untuk membantu mengartikan tulisan itu, tapi tetap dia tidak bisa. Akhirnya Ki-hun memberanikan diri meminta bantuan istrinya untuk mengartikan tulisan itu meskipun hubungan mereka sedang tidak harmonis sejak kematian putri mereka. Di tempat lain, Mushid, si supir taksi yang tadi sempat melihat mata patung itu, mampir ke kedai sekedar pesan sebelak dan minum tuak. Namun tiba-tiba matanya kesakitan dan pergi ke air. Di air dia melihat sosok ayahnya yang datang menghampirinya sambil meminta uang. Mushid lalu mendorongnya dan segera pergi ke tempat makan. Tapi lagi-lagi bayangan ayahnya menghampirinya dan berubah seperti siluman kampret. Ia pun tak segan-segan memukul ayahnya dengan botol yang padahal sebenarnya orang yang dia pukuli itu adalah pemilik kedai. Kapten Han yang terus marahan sama anaknya karena anaknya membuat kasus di sekolahnya, menyita HP anaknya selama 1 minggu. 이게 진짜 너 내일 안 가기만 해봐. Kapten Han juga dapat telepon untuk datang ke kantor pukul 3 pagi. Tapi di perjalanan dia malah kecegat hujan aneh dan bertemu dengan si Mushid yang berkendara dengan marah-marah hingga hampir bertabrakan. 왜 저러는 거야? Sebelum masuk kantor, Kapten Han sempat melihat benda mirip wajah manusia yang jatuh ke mobilnya berbarengan dengan hujan hitam yang tadi merusak kaca mobilnya. Ketika masuk kantor, Kapten Han melihat Mushid sudah ada di kantor polisi dalam keadaan diborgol dan seperti mabok tai kotok. Karena kenal, Kapten Han mencoba mendekat, namun Mushid malah ngamuk memaksa melepas borgolnya hingga tangannya hampir putus. Beruntung, Kapten Han segera menenangkannya dan membawa si Mushid ke rumah sakit. 자세한 건 병원에 가봐야 할 것 같습니다. Di tempat berbeda, seorang ibu-ibu mengajak Sojin pergi ke balai kota untuk mendapat penjelasan dari pemerintah setempat mengenai hujan hitam yang kemarin turun. Sojin sebenarnya menolak karena dia sedang sibuk. Tapi karena si ibu-ibu itu maksa, ya sudahlah, pergi saja. 어젯밤 진양대로를 달리던 Sesampainya di sana, Sojin malah tertarik dengan sebuah pameran yang diberi nama Festival Budaya Patung Buddha Pengabul Harapan. Sojin masuk ke dalam dan terus memandangi patung tersebut. 이게 왜 여기에? Masuk episode 2, kita bertemu dengan seorang preman bernama Yongju yang terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara desahan dari kamar sebelah. Setelah diperiksa ternyata benar ibunya lagi-lagi menyimpan seorang pejantan di rumahnya. Yongju meminta uang secara paksa pada ibunya dengan bahasa yang kasar, membuat si pejantan marah sehingga membuat Yongju yang baru bebas dari penjara ini menghajar si pejantan itu. Tapi Yongju yang tahu kalau ibunya masih nanggung belum klimaks, menyuruh mereka untuk melanjutkan kembali acara debus mereka dan ia akan pergi keluar. Sambil ngudud, Yongju melihat cuaca dari kemarin begitu buruk,
Lalu dia menelepon teman-temannya agar membawa Dokyung ke hadapannya dan berniat akan membunuhnya. 새끼 씹창을 내야지. Di wihara, para biksu terus mengumpulkan kitab dan mencari tahu makna dari tulisan yang ada di kain penutup mata patung itu. Mereka meyakini kalau roh jahat yang ada di dalam patung itu terletak pada matanya, Amitabha. Dan Biksu Tong berniat pergi ke balai kota untuk memberitahukan orang-orang. Di balai kota itu sendiri tempat Dokyung dihukum, di mana dia menjadi pekerja sukarela karena membuat masalah di kampusnya. Tapi anak buah si Yeonju tiba-tiba datang dan akan membawa Dokyun menemui Yeonju. Dokyun berniat akan melaporkan mereka ke polisi, namun lupa kalau HP-nya semalam disita ibunya. 주말까지가 압수야. 줘. 한도경이 Niat Biksu Tong pergi ke balai kota ternyata dihentikan oleh atasannya karena menurutnya Biksu Tong hanya ingin mencari popularitas saja biar nantinya diwawancarai oleh wartawan di balai kota. Waduh, suujon banget nih Biksu ya. Dia mah gak tahu kalau Allah itu gak suka sama orang yang suujon teh ya. Kembali ke Dongkyuk yang terus-terusan dihajar oleh anak buah si Yeonju, tak ketinggalan dirinya juga ikut memberikan hantaman. Tapi tiba-tiba dua orang datang ke atas membuat Yeonju terpaksa melepaskan Dokyung. 다시 잡아올까요, 형? 저 끝날 때까지 기다려. Kembali ke wihara di mana para biksu menemukan lukisan sang Buddha tengah menangis darah dan itu pertanda keadaan yang buruk akan terjadi. 생도살. 무슨 일이죠? 뭔가 불길한 일이 일어날 거라는. Dan itu juga sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Di balai kota, Sojin tiba-tiba melihat seorang pria yang merupakan seorang supir ekspedisi yang dulu menabrak putrinya. Kemudian Sojin memberitahukan hal itu pada Ki-hun. 어제는 Namun Sojin segera menutup teleponnya karena dia merasa ada seseorang yang mengikuti dirinya hingga ke toilet. Tapi ketika dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ki-hun mendengar berita kalau sejak kemarin hujan hitam telah turun di daerah tempat tinggal istrinya. Dan Badan BMKG memprediksi kalau hujan hitam itu mengandung senyawa kimia yang dapat menyebabkan kematian. Ki-hun berencana akan menjemput istrinya ke tempat itu, namun dia tidak tahu apakah bisa ke sana atau tidak, karena menurut informasi pemerintah setempat melarang orang luar masuk ke kawasan tersebut. Di balai kota sendiri, para ahli belum bisa menjelaskan kenapa hujan hitam itu bisa terjadi, namun si gubernur yang baru datang malah berkata kalau hujan hitam itu tidak perlu dikhawatirkan karena tidak akan terjadi apa-apa. Dia malah menyuruh warganya untuk mempersiapkan diri karena tempat tinggal mereka akan menjadi kawasan wisata dengan objek utama kepala patung Buddha, Amitabha. Situasi mulai mencekam setelah Yeonju melihat langit menghitam dan melihat seseorang jalan-jalan di atas gedung seperti akan melakukan bunuh diri. 형님한테 뛸수 있으면. Tak hanya di luar gedung, di dalam gedung juga tak kalah mencekam setelah seseorang datang dan gak puguh-puguh membacok temannya sendiri. Sehingga membuat semua orang yang ada di dalam gedung berhamburan keluar. Di luar, orang-orang semakin tak terkendali dengan menabrak bahkan memukul orang-orang yang ada di hadapan mereka. Mata mereka berubah jadi putih dan seperti hilang kesadaran. Amitabha. Di rumah sakit, dokter yang menangani si Musid justru kebingungan karena menurutnya semuanya normal-normal saja. Tidak ada penyakit apapun yang menimpa si Musid.
Hanya saja dokter melihat angka glutamat simusit beratus-ratus kali lebih banyak dari manusia biasanya dan itu bisa menyebabkan efek halusinasi yang tinggi pula. Amitabha. 이렇게 몇백 배까지 늘어나는 건 환자분 곧 사망하실 줄 알았거든. Kembali ke balai kota yang masih saja amburadul saling membunuh. Yeonju yang melihat peristiwa itu dari atas nampak girang dan ikut join dalam keributan. Gak ngerti saya Maya asli. Di saat orang-orang butuh kedamaian, nih orang malah suka keributan. Dasar anak dajal. Sebagian orang pada masuk kembali ke balai desa dan Sojin yang kebetulan akan masuk sempat menyelamatkan dulu Dokyung yang sedang dipukuli. Yeonju juga masuk ke balai kota dan kali ini dia yang mengambil alih perintah. Bahkan gubernur pun menuruti apa yang diperintahkan Yeonju untuk mengunci semua pintu dan membuat barikade. Sementara itu Sojin kembali melihat sosok supir yang telah menabrak putrinya sehingga membuatnya pergi dan tiba-tiba dia berada di lokasi lain di lampu merah yang mengingatkan dia pada putrinya. Dia pulang ke rumah untuk mencari putrinya tapi pria itu terus mengikutinya. Tapi karena takut dia langsung menggendong putrinya untuk bersembunyi. Yah, ternyata itu hanyalah halusinasi Sojin saja karena sejak tadi Sojin masih diam ngelamun di balai kota. Sementara itu Ki-hun disuruh putar balik oleh aparat karena kota Jin Yanggun ditutup sementara dan tidak ada yang boleh masuk ke wilayah tersebut. Dia mencoba memprovokasi warga agar warga melakukan protes, tapi tetap saja petugas itu tak bergeming dan menyuruh mereka untuk putar balik. Amitabha. Tak hanya Ki-hun, Kapten Han pun demikian, dia juga yang berniat menjemput putranya, tidak bisa masuk meskipun dia adalah seorang kapten polisi. Yeonju yakin kalau penyebab orang-orang menjadi gila itu adalah berkat hujan hitam yang turun sejak hari kemarin. Dia memiliki ide untuk membunuh orang-orang yang kemarin terkena hujan tersebut. Kita ke Sojin yang tiba-tiba tergeletak sehingga menyita perhatian semua orang yang ada di balai kota. Yeonju berniat akan membunuh Sojin, namun Dokyung menahannya, meskipun dia harus bertarung dengan para berandalan ini. Yeonju sudah mengangkat bambu runcing itu, tapi Dokyun lagi-lagi menghalanginya. Bahkan Dokyung rela memohon agar Yeonju tidak berbuat semena-mena. Sampai pada akhirnya suara telepon berbunyi dan itu adalah suara HP Sojin. Dokyung kemudian mengangkatnya dan memberitahu Ki-hun kalau teteh-teteh yang punya ponsel ini lagi pingsan. Tahu kalau itu suara putranya, Kapten Han lalu mengambil alih ponsel itu dan berbicara dengan anaknya. Tapi ponsel kembali berpindah pada si gubernur yang meminta bantuan dari luar. Apalagi tahu kalau Kapten Han adalah seorang polisi. Si gubernur pun bisa tersenyum lebar dan memberitahu semua orang kalau bantuan akan segera datang. Tapi Yeonju terlihat biasa saja, malah menyuruh orang yang merasa kemarin kehujanan untuk mengacungkan tangan. Tanpa ragu dia memukul orang yang kehujanan itu, kemudian mengikat mereka. Karena dia yakin sebentar lagi mereka akan jadi zombie. Iya, Dokyung dan Yeonju sebenarnya dulu adalah teman baik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan naik motor dan ugal-ugalan tentunya ya. Yeonju bercerita bahwa sejak dia SD ibunya sering membawa pria hidung belang ke rumahnya dan Yeonju sering disuruh ibunya untuk memanggilnya ayah. Karena tidak mau tak jarang Yeonju sering dipukuli oleh si pria hidung belang itu.
Makanya sampai sekarang dia selalu membawa pisau untuk jaga-jaga jika ada orang yang ingin memukulnya. Kembali ke balai kota yang mana orang yang telah terkena hujan kemarin terpaksa diikat dan mereka semua menangis kecuali Sojin. Sementara itu Kapten Han dan Ki-hun menyisir jalan alternatif yang jarang diketahui orang untuk sampai di balai kota. Sambil menonton kesimpang siuran berita, ada yang menyebut kalau ini adalah ulah teroris, ada juga yang bilang kalau hujan kemarin adalah podol alien. Apapun itu yang jelas situasi di sana masih tak terkendali, 1000 kali lebih parah dari demo sembako. Salah satu warga yang punya bis di luar mengajak gubernur dan yang lainnya untuk pergi naik bisnya. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara meloloskan diri dari para zombie yang ada di luar. Sojin kembali teringat pada saat sebelum kejadian anaknya tewas. Waktu itu ketika Sojin sedang mengadakan konferensi tentang sejarah relik yang ada di Korea, Ki-hun suaminya tiba-tiba menelepon bahwa dia tidak bisa menjemput putrinya dikarenakan ada rapat mendadak yang tak bisa dia tinggalkan. Sehingga dia menyuruh Sojin untuk menjemput putrinya. Dengan terpaksa Sojin harus menjemput meskipun dia akan datang terlambat. Di saat semua murid dijemput oleh orang tuanya, Han Yong malah harus mencari orang tuanya. Sojin sempat melihat putrinya lari ke sebuah mobil yang dikira itu adalah ayahnya. Sojin yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk membuka sabuk pengaman, tapi ngedadak macet susah dibuka. Sedangkan lampu hijau akan segera menyala. Sojin berhasil membuka sabuk pengaman dan mencoba memanggil putrinya. Tapi itu malah membuat putrinya berhenti dan akhirnya tertabrak Amitabha. Sedangkan mobil yang dikira adalah mobil ayahnya ternyata bukan. Sementara itu Ki-hun dan Kapten Han berhenti sejenak dan melihat-lihat situasi sekitar yang sangat menyeramkan. Kapten Han juga teringat ketika dia menemukan benda mirip wajah manusia ketika hujan hitam itu turun. Tak lama setelah itu mereka dikejar-kejar oleh ribuan burung gagak yang membuat wajah Ki-hun terluka. Mereka masuk ke dalam sebuah rumah warga, tapi kelihatannya si gagak tak mau berhenti dan maksa masuk menerobos kaca. Ki-hun menyuruh Kapten Han untuk menahan lubang kaca itu, sementara dia akan membuat mantra yang ditulis di atas gula halus. Alhasil tidak ada satu gagak pun yang mengganggu meskipun semuanya pada masuk. Melihat orang-orang yang punya rumah pada tewas, Ki-hun yakin kalau desa ini telah dikuasai oleh roh jahat. Dan hujan yang kemarin turun bukanlah hujan yang berbahaya, melainkan sebuah peringatan dari dewa agar mereka mencari tahu penyebab kenapa roh jahat itu bisa lepas. Ki-hun kemudian menelepon Biksu Tong untuk mengetahui tentang patung itu. Dan menurutnya siapapun orang yang melihat mata patung itu, maka dia akan melihat neraka. Apalagi bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang rendah. Amitabha. Ki-hun menyuruh Biksu Tong untuk melihat kembali tulisan yang ada di patung Buddha itu dan ia akan melanjutkan perjalanan ke balai kota. Rekan Biksu Tong baru tahu kalau ternyata roh jahat yang ada di mata patung Buddha itu berasal dari seorang pria bernama Kwan yang pura-pura jadi biksu untuk melakukan korupsi sehingga kepalanya dipenggal. Arwahnya terus berkeliaran tanpa kepala di mata patung Buddha tersebut dan membuat setiap orang yang melihatnya akan saling membenci dan saling membunuh. Kembali ke Kapten Han dan juga Ki-hun yang dalam hitungan ketiga mereka akan mengeluarkan jurus kaki 1000 alias kabur. Sebelum masuk mobil, Ki-hun sempat melemuri mobilnya dengan tanah yang kemarin bekas kehujanan.
untuk membuat mantra seperti yang pernah dilakukannya di rumah tadi. Kapten Han yang sudah berada di dalam akhirnya keluar lagi untuk membantu Ki-hun dan mengambil kunci mobil yang tertinggal. Sebelum pergi, satu burung gagak sempat hinggap di mobil mereka, tapi sepertinya si gagak sudah terbius dengan mantra yang dibuat oleh Ki-hun di kap mobilnya. 당신이 그린 저게 Di perjalanan, Kapten Han sempat melihat rekan polisinya tergeletak. Dia sempat turun untuk berbela sungkawa lalu mengambil pistol dan juga borgol rekannya itu. Sementara Sojin yang terus berhalusinasi tentang anaknya, matanya berubah jadi putih dan tiba-tiba menyerang rekan Sionju. Setelah itu Sojin berniat menyerang si gubernur, namun keburu dihentikan oleh Dokyung. Sojin balik menyerang Dokyung dan menganggap kalau si Dokyung ini adalah supir yang menabrak anaknya. Tapi Sojin yang setengah sadar menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk segera membunuhnya. Yeonju sih oke-oke aja, tapi tidak dengan Dokyung yang lagi-lagi menahannya. Sampai-sampai Dokyung berkata bahwa sebenarnya orang yang paling berbahaya di balai kota ini adalah Yeonju sendiri. Dan Yeonju hanya bisa tertawa mendengarnya. Kembali ke Kapten Han yang lagi-lagi turun dari mobil setelah dia melihat ada salah satu polisi yang masih hidup dan dia mengenalinya. Tapi tiba-tiba si polisi itu menodongkan pistolnya ke arah Kapten Han dengan mata yang putih. Kapten Han segera membalikkan polisi itu, tapi dia balik diseret ke taman. Beruntung Ki-hun cepat menolongnya dan membawanya masuk kembali ke dalam mobil. Si polisi terus menembaki mobil Ki-hun, namun karena tidak kena-kena juga, akhirnya si polisi sinting itu pun bunuh diri. Mantap ya, Amitabha. Ki-hun memberitahu Kapten Han bahwa dia tidak boleh sembarang menyapa orang karena orang-orang di sini telah berubah jadi zombie setelah melihat mata patung Buddha itu. Selain itu, mereka juga akan disusupi kenangan paling menyakitkan setelah melihat mata patung itu. Di balai kota, si gubernur akan memisahkan orang yang masih sadar dengan orang-orang yang dianggap akan menjadi zombie, termasuk orang-orang yang sedang diikat. Tapi Dokyun tidak setuju yang membuat dirinya kembali harus bertarung dengan Yeonju di hadapan patung Buddha itu. Sementara di luar gedung, seorang nini-nini sengaja membakar gedung tersebut dengan keadaan mata yang sudah berubah. Lanjut ke duel Yeonju dan juga Dokyung, di mana pertarungan mereka ini membuat kaca patung itu pecah sehingga hampir semua orang melihat mata patung tersebut. Yeonju sebenarnya tak berniat menghentikan tinjunya pada Dokyun, namun suara ledakan dari luar membuatnya berhenti. Biksu Tong menyuruh Ki-hun untuk menyegel kembali mata patung itu dengan mata tertutup sambil menyebut kata-kata yang berasal dari bahasa Tibet itu. Biksu Tong sendiri akan mengumpulkan semua biksu untuk membaca mantra dari kejauhan agar melemahkan kekuatan dari roh jahat itu. 구병 시식경을 준비합시다. 예, 알겠습니다. Ki-hun keluar dari mobil dan membasahi semua buku-bukunya agar nanti bisa dia gunakan untuk menutup mata patung itu. Karena takut gedung ini akan hancur, Yeonju menyuruh si sopir bus agar membawa mereka kabur dari kota ini dan meninggalkan orang-orang yang dianggap akan menjadi zombie. Mengingat pertemanannya dulu dengan Dokyun, Yeonju hanya memberikan Dokyun sebuah pisau agar mengurus dirinya sendiri. Masalahnya, orang-orang yang naik bis juga sempat melihat mata patung itu ketika mereka masih di balai kota. Singkatnya, bis pun melaju, tapi di perjalanan si supir terlihat aneh. Sehingga hampir menabrak mobil Ki-hun.
Si supir yang memang sudah hilang kontrol malah membuat mobil itu terguling. Ketika mobil terguling, mereka semua jadi hilang kontrol dan ingin saling membunuh. Alhasil, di antara semua orang yang naik bis, hanya tinggal Yonjulah yang masih hidup. Amitabha. Di wihara, para biksu terus melantunkan doa sambil berharap Ki-hun dapat menutup mata patung Buddha itu. Dokyun yang berubah jadi zombie berniat akan membunuh Sojin, namun Ki-hun keburu datang memasukkan mobilnya sehingga mobilnya tepat di hadapan patung tersebut. Di saat Ki-hun menutup mata, Kapten Han malah refleks melihat patung itu yang memang ada di hadapannya. Heksia. Diiringi dengan lantunan doa dari para biksu, Ki-hun menutup mata patung itu dengan menggunakan kertas yang tadi dia basahi, yang tentunya sambil menutup matanya sendiri. Sedangkan Dokyun yang memang sudah kerasukan dari tadi malah ingin membunuh Kapten Han. Dokyun kemudian teringat kejadian ketika dia bersama Yeonju dikejar-kejar polisi karena mereka naik motor dengan ugal-ugalan. Mereka terjatuh setelah mereka tercegat oleh mobil yang parkir di hadapan mereka. Kembali ke pertarungan ibu dan anak, sekarang Kapten Han yang kerasukan dan akan membunuh anaknya dengan pistol yang dia bawa. Kembali ke bayangan masa lalu, Kapten Han baru menyadari kalau orang yang dia kejar tadi adalah anaknya sendiri. Ki-hun yang telah berhasil menutup mata patung itu dan menuliskan mantra Tibet membuat orang-orang yang kerasukan termasuk Kapten Han jadi kembali sadar. Dan Ki-hun memberitahu para biksu bahwa dia telah selesai. Ki-hun meminta maaf pada Sojin bahwa dia selalu datang terlambat. Alat pendeteksi kebakaran mulai berfungsi dan otomatis mengeluarkan air karena di luar api sudah mulai membesar. Masalahnya, air yang muncul secara otomatis itu membuat kertas yang menempel di mata patung itu kembali berjatuhan, sehingga ketika Ki-hun mendekat, dia jadi tak sengaja melihat mata patung itu. Kapten Han dan Dokyun kembali berseteru, tapi di tengah-tengah kesadarannya, Kapten Han memeluk anaknya sambil membuang pistolnya. Kemudian dia memborgol dirinya dan juga anaknya agar mereka tidak terpisah. Dokyun tiba-tiba berhenti setelah melihat luka goresan yang ada di tangan ibunya. Jadi ketika dulu Yeonju ingin menolongnya, Yeonju tidak tahu kalau orang yang ingin menangkap mereka itu adalah ibu dari si Dokyun. Sehingga dia mengambil pisau lalu menggoreskannya ke tangan Kapten Han sehingga membuatnya dipenjara sedangkan Dokyun tidak. Dan itulah alasan kenapa Yeonju begitu membenci Dokyun dan juga Kapten Han. Sojin yang sedang dalam fase sadar berkata kenapa Ki-hun selalu terlambat, padahal yang membuat anak mereka meninggal itu karena keterlambatan Ki-hun. Ki-hun memohon agar Sojin tidak mengungkit-ungkit lagi masa lalu dan mereka bisa memulai lagi dari awal. Namun tiba-tiba Ki-hun berhalusinasi melihat istrinya menjadi siluman laba-laba yang menyerangnya hingga membuat dia jadi pingsan. Sojin menghampiri suaminya sambil sayup-sayup terdengar suara Biksu Tong yang belum menutup teleponnya memanggil-manggil nama suaminya. Sambil menangis, Sojin berkata bahwa suaminya mungkin telah gagal karena sekarang dia lagi terbaring pingsan. Biksu Tong menyuruh Sojin untuk meneruskan perjuangan suaminya menutup mata patung Buddha itu dengan mata tertutup. Tanpa basa-basi, dia memecahkan kaca dan mengambil kain mantra yang dulu dipakai untuk menutup mata patung itu. Kemudian perlahan Sojin naik ke atas mobil dan mulai menutupi mata patung itu dengan kertas. Setelah itu Sojin menuliskan kalimat bahasa Tibet yang dulu pernah jadi mantra buat patung ini, yang artinya, andai kamu tidak membaca pikiran seseorang, mungkin kamu tidak mungkin ada. Tapi tiba-tiba Ki-hun bangun dari pingsannya tapi dalam mode kesurupan sehingga dia menyerang Sojin. Ki-hun terus berhalusinasi membayangkan pertengkaran mereka ketika mereka kehilangan putrinya. Tapi ketika Ki-hun membayangkan bahwa rumah tangganya pernah bahagia, seketika dia berubah dan ingin membunuh dirinya sendiri meskipun Sojin terus menahannya.
Sampai pada akhirnya boneka kecil itu terjatuh, di mana boneka itu adalah hadiah ulang tahun dari anaknya. Ki-hun sadar dan coba mengambil boneka tersebut, tapi tidak bisa. Karena di waktu yang bersamaan patung itu terjatuh ke bawah. Do-kyun dan Kapten Han mulai tersadar dan langit mulai cerah kembali. Sedangkan Ki-hun dan So-jin sama-sama merasa kalau mereka mendengar suara anaknya. Mereka pun kembali membayangkan masa-masa ketika mereka benar-benar merasa sangat bahagia. Tangis penyesalan mereka pun pecah bersamaan dengan hancurnya patung terkutuk itu. Pecahan batu patung itu kini disimpan di laboratorium wihara agar roh di dalamnya bisa mencapai kesempurnaan. Dua biksu ini juga membahas tentang Ki-hun dan So-jin yang pergi ke Tibet untuk membuat channel YouTube tentang misteri. Rekan Biksu Tong juga tertarik dengan per-YouTuban dan akan membuat konten pemburu dedemit dengan biksu-biksu lain. Amitabha. 1 tahun kemudian Ki-hun dan So-jin kembali ke Korea menelusuri jejak-jejak misteri yang ada di Korea. Kini dia masuk ke sebuah bangunan tua dan menemukan sebuah artefak misterius. Film pun selesai. Secara keseluruhan menurut saya film ini lumayan lah ya. Lumayan bikin saya heuai atau menguap karena tidak ada adegan yang membuat tegang seperti kebanyakan film-film misteri lainnya. Tapi apapun itu sebagai penikmat film kita patut mengapresiasi apapun filmnya karena kita mah tinggal duduk, rebahan, nonton deh. Enteng banget bukan? Sama entengnya dengan kalian yang tinggal mengklik like dan subscribe dalam video ini. Saya Andreas Baok pamit, jangan lupa sikat gigi jeung sodako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Permios. Amitabha.